Tapi kenapa board game sih Pak? Kenapa Pak suka main board game? Kenapa Gimana itu? dia pernah datengin kayak lemak gitu ya? Lemak Nah, itu buahnya dia dateng. jadi board game itu Oke. memang banyak banget yang beli gitu ya. Welcome to Wise Space Thinkers bersama saya Aldrian Darwin. Kali ini saya kedatangan tamu. Terima kasih Pak Martin sudah datang. Pak Martin dari Table Toys ya. Pak Martin ini adalah founder dari Table Toys betul ya Pak ya? Iya. Nah, Jadi Table Toys ini adalah apa sih Pak? Table Toys ini yang memproduksi board game atau gimana? ya, jadi kita sebenarnya bisa dibilang industri board game ya. Kita lumayan banyak di berbagai bidang di industri board game. Jadi kita sebenarnya punya library, punya store. Sekarang kita juga jadi publisher board game juga. Oh, Penerbit oke. lah, kurang lebih gitu. Oke Penerbit oke board oke. game. Tapi Pak Martin sendiri emang dari kecil suka main board game? Atau Dari atau kecilnya, suka main game secara general aja Pak? Ya umum lah ya, kalau kecil juga main game lumayan umum lah. Tapi main board gamenya Nah, mungkin board sekitar game ini ya? SMP-an Iya. lah, kurang lebih gitu. Tapi kenapa board game sih Pak? Kenapa Pak suka main board game? Kenapa board game? Kenapa nggak mainan kayak digital? Tapi mainan digital gitu? Kayak game-game itu digital gitu Iya Pak Martin? sedikit lah, ngikutin sedikit-sedikit tapi nggak aktif lah, kurang lebih gitu. Tapi lebih banyak di board game ya? Iya, soalnya bisa dibilang kalau jadi board game ini punya, kalau secara konsep ide biasanya bagi saya ya itu jauh lebih menarik, Iya lebih sih, kreatif. emang iya, benar. Karena kalau misalnya digital game kan biasa ada template-nya tuh lah, misalnya kayak RPG game terus atau first person shooter Benar sih, misalnya kayak gitu-gitu ya, Setuju misalnya sih, Pak. MOBA gitu ya. Kalau di board game sebenarnya luas banget. Iya, emang iya sih, emang bener. Aku emang iya emang bener sih kalau game-game digital emang kebanyakan kayak ada template-nya gitu ya. Iya. Tapi kalau board game lebih macem-macem. Tapi definisinya board game itu apa sih Pak? Karena ini kan cuman kartu doang, nggak ada boardnya. Iya, jadi board game itu cuma istilah umum aja. Nah, atau istilah lain juga namanya tabletop game gitu ya. Jadi ya kayak permainan di atas meja lah kurang Oh, lebih gitu. pokoknya board Yes. game mainan di atas meja dimainkan sama orang banyak gitu ya. Yes, jadi Tapi gitu. kalau- Jadi umum besarnya gitu aja sih. Kalau board game favoritnya Pak Martin sendiri apa? Pak? Waduh, favorit ya. Susah Iya, juga kan itu. banyak banget ya. Itu dia makanya. Aku pengen Iya, tahu iya. nih. Saya sendiri sebenarnya belum memutuskan mau yang game favorit apa gitu ya. Tapi yang disukai banyak, tapi kemungkinan besar juga mungkin saya sebutkan juga judulnya mungkin nggak ada yang tahu juga. Gak apa coba apa Pak? Makanya supaya orang-orang tahu karena emang board game ini bukan sesuatu yang umum dimainkan Iya, anak-anak iya, zaman iya, sekarang iya, loh Pak. iya, iya. Iya, Apa coba? ya salah satu mungkin kalau board game klasik yang lama yang saya masuk sering mainkan tuh misalnya Agricola gitu. Itu kayak Waduh. gamenya sejenis Harvest Moon tapi versi ekonominya aja misalnya gitu. Oh, tapi dia bukan digital ya, jadi kayak itu nggak sih kayak Monopoly ini nggak sih? Enggak. Oh, nggak beda Kalau yang ya? kayak Monopoly kan Monopoly itu board game gitu ya, tapi kalau kayak Monopoly ya nggak jauh sekali. Jadi Oke. nggak ada roll and move gitu, nggak ada ngeroll dadu, nggak ada. Gitu ya. Oh. Uang-uangan juga nggak ada. Nah itu pengetahuannya udah kelihatan beda ya. Kalau aku cuma sekedar Monopoly, Pak Martin udah jauh lebih banyak lagi tentang board game. Jadi kenapa Pak Martin kepikiran buat bikin game resep memasak? Ini kan resep-resep Iya, memasak iya, semua dan Pak Martin juga menggandeng Pak Cunan sama Pak David yang juga chef gitu. Wah niat banget bikin board game, mengajak chef buat bikin resep-resep gini Pak. Kenapa? Apa yang menginspirasi Bapak dalam membuat game ini? Ya mungkin soalnya kan biasanya tema karena untuk casual jadi tema masak lumayan umum gitu ya. Karena kita Oke. sebelumnya juga bikin ada warung bos itu juga temanya memasak juga sih. kurang Oke, lebih oke. gitu. Iya, jadi kita memang bikin tema masak umum terus familiar lah kurang begitu. Terus kan memang kita bikinnya ini kan kayak gamenya tuh speed game lah ya istilahnya gitu ya. Jadi Oh game-game cepet-cepetan ya, gitu ya? jadi memang gamenya filler, biasanya mainnya cuma 10 menit lah selesai lah, 10 Oh, menit, oke, 15 oke. menit paling lama tuh selesai. Jadi kita harus pilih tema-tema yang lumayan lucu sama familiar lah, umum-umum lah. Iya kurang iya. lebih gitu. Tapi juga ini ada edukasinya mengenai gizi ya Pak. Jadi kayak Lumayan ya. soal satu menu dengan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi yang seimbang. Ini di sini ada semua. Iya, Itu sih yang buat aku menarik. Jadi ini tuh mengingatkan aku sama ada chef namanya Jamie Oliver. Bapak nonton nggak? Jamie Oliver itu kan dia chef ya. Dia chef, dia punya acara di ABC News dulu itu. Acaranya dia itu adalah tentang mengedukasi gimana supaya ada satu kota ini ya yang diklaim sebagai kota paling tidak sehat di dunia. Tidak sehat di Amerika kalau nggak salah. Jadi dia itu pengen mengedukasi orang-orang di situ supaya makan dengan gizi lebih seimbang. Jadi dia datengin ke sekolah di situ, terus dia mengedukasi kantin dari sekolah itu supaya menyediakan makanan-makanan yang seimbang. Dan dia juga mengedukasi anak-anak yang sekolah di situ supaya tahu apa yang mereka makan. Tapi caranya dia itu emang lebih ekstrim sih Pak. Jadi dia pernah datengin kayak
lemak gitu ya. Lemak itu buahnya dia datengin kayak berember-ember ditaruh di halaman sekolah, terus mereka dia bilang ke anak-anak situ kalau ini adalah jumlah lemak yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau kita lihat dengan mata telanjang itu seperti ini bentuknya. Iya, iya. Dan dari situ dia banyak di cancel sama orang-orang, banyak yang nggak suka karena orang-orang bilang kayak ya emang kenapa kalau kita mau makan fast food, karena kebanyakan orang sana itu kebanyakan makan fast food gitu loh. Nah Jamie Oliver ini adalah orang yang pengen merubah itu, namanya food revolution. Dia pengen merevolusi cara makan orang-orang gitu dengan gizi yang lebih seimbang. Tapi caranya dia ekstrim, makanya di cancel sama orang-orang. Nah makanya aku lihat dari Rodeo Dapur ini sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya. Kita pengen Pak Martin Pak Martin pengen mengedukasi orang untuk makan dengan gizi lebih seimbang, menggunakan pendekatan yang lebih family friendly dengan permainan. Karena kalau kayak gini juga kan lebih ada bonding gitu ya di salah satu keluarga. Tadi aku sempat ngobrol sama Pak David, ini kan bisa kita mainin sama keluarga gitu kan. Terus kalau misalkan kita ada yang kalah, terus disuruh masak makanan yang ada resepnya di sini. Karena resep-resep di sini kan resep-resep yang mudah ditemui juga gitu ya Pak ya. Tapi emang anak zaman sekarang banyak main board game apa Pak? Wah, kalau dibilang banyak ini susah juga ya. Masih grow lah, marketnya masih grow juga, pengetahuannya masih grow juga. Jadi tapi memang berapa tahun terakhir sudah naiknya lumayan signifikan juga sih. Paling enggak kadang sudah pernah tahu lah yang selain misalnya monopoli atau misalnya catur atau ular tangga lah gitu. Masih sudah lumayan tahu gitu sih. Tapi masih bakal terus naik sih kurang lebih. Oke, jadi kayak aku pikirannya soalnya anak zaman sekarang pasti mainnya di gadget semua. Main board game kan kayak mereka di gadget. Kayak aplikasi Hago itu nggak sih Pak? Iya, tahu. Itu kan isinya board game semua kan. Itu kan board game mereka mainin di gadget. Itu unik sih sebenarnya. Jadi aku penasaran aja kalau zaman sekarang apakah anak masih main beli board game yang kayak gini terus mereka mainin langsung. Tapi sebenarnya ternyata setelah di hasil riset juga, itu ternyata memang masih apa ya, kayak interaksi secara ketemu offline-nya gitu, ketemu langsung dan sebagainya gitu itu memang belum bisa digantikan. Betul. Karena memang sebenarnya ketika pandemi itu sendiri gitu ya. Jadi lumayan banyak juga yang publisher board game juga itu yang masuk di digital, masih didigitalkan lah. Jadi ada di apps mobile dan sebagainya supaya bisa dimainkan kan gitu ya. Tapi ternyata memang banyak juga yang setelah dilakukan itu gitu, publisher mengikuti itu, tapi ternyata memang setelah pandemi berakhir kurang lebih gitu ya, sudah mereda gitu, ternyata memang orang-orang kembali lagi mainnya maunya fisik aja, ketemu langsung lah kurang lebih gitu ternyata gitu ya. Jadi memang itunya yang belum bisa digantikan, meskipun gamenya sudah dibikin secara online gitu bisa gitu ya. Jadi kita main secara online gitu bisa gitu kan, tapi ternyata memang orang-orang masih sebagian besar lah ya masih lebih suka untuk ketemu langsung sih. Setuju sih Pak, emang kelebihannya board game itu adalah interaksi secara langsung ya, tentang benar-benar bonding dengan orang yang kita main bersama gitu ya. Emang iya sih, tapi Pak Martin kepikiran buat bikin versi digitalnya nggak sih Pak? Oh kalau sementara sih enggak sih ya sebenarnya gitu ya, karena memang saya sendiri juga bukan penggemar main board game secara digital. Iya emang kurang ya, emang nggak kurang berasa ada interaksi secara langsung gitu ya. Kenapa kita harus main ini Pak? Karena kan pasti banyak yang orang yang anak-anak yang lebih milih buat ya main download aja di Play Store gitu kan. Gitu. Mungkin Pak Martin mau jelaskan kenapa kita harus lebih milih board game, terutama Rodeo Dapur ini. Iya sebenarnya jadi game ini filler ya, jadi cocok kalau misalnya memang untuk lagi nunggu ngapain lah misalnya gitu ya, lagi nunggu apalah misalnya gitu ya 10 menit aja sama temen, mungkin teman-teman dekat atau misalnya family juga misalnya gitu ya. Ini kan juga sebenarnya temanya kan lumayan resep juga gitu ya, jadi bisa juga resepnya ini dibuat gitu kan ya. Nah di sini kan juga ada kartu-kartu menu, jadi seperti ini kartu-kartu menu gitu ya. Nah kartu-kartu menu ini nanti kalian semua bisa membuat kartu-kartu cepet-cepetan untuk membuat menu seperti yang ada di kartu ini. Iya. Gimana sih boleh di ini nggak Pak? Kayak dicontohin nggak? Praktekin dikit aja supaya ada gambaran ini apa cara mainnya gimana? Ini kan resep-resepnya cara mainnya gimana kita? Iya. Jadi sebenarnya ini kan saya menggunakan ini ya. Jadi setiap orang tuh nanti akan mendapatkan 4 kartu gitu ya, 4 kartu bahan, gitu ya. Nah ini. Nah jadi 4 warna gitu ya. Jadi yang ini tuh kayak makanan pokoknya, jadi kan karbohidratnya. Karbohidrat, oke, yang kuning ini karbohidrat. Ya ini tuh kayak lauknya gitu ya, jadi untuk proteinnya. Nah ini untuk sayur-sayurannya, kartu hijau gitu ya. Terus ini untuk kacang-kacangan, jadi ternyata kacang-kacangan itu penting juga. Gitu. Jadi yang merah itu kacang-kacangan. Nah setiap resep tuh pasti mengandung salah satu dari
bahan dari 4 elemen tadi. Oke, Jadi oke, oke, paling enggak oke, oke. makanannya tuh jadi lengkap lah. Secara Oke. gizi dan sebagainya tuh lengkap. Oke, paham Pak. Jadi 4 kartu ini adalah 4 komponen utama kalau kita mau makan dengan gizi seimbang ya. Yes, Kacang-kacangan, sayur-sayuran, proteinnya, lalu karbohidrat gitu. Lalu ketika kita udah dapat 4 ini, lalu apa Pak? Ini kan juga ada Jadi nanti menu. mainnya disesuaikan sama kartu menu. Jadi gitu. Jadi kita mainnya ngepatch namanya. Ngepatch itu kita numpuk Ngepatch. gitu kurang lebih gitu ya. Ditumpuk-tumpuk gitu kurang lebih. Nah, sampai sesuai dengan yang diminta oleh menu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya posisi kayak gini, jadi kamu harus membuat posisi seperti ini, seperti yang ada di menu. Oh, oke. Jadi gitu. Jadi ditumpuk-tumpuk, kurang lebih bisa numpuk gini, habis itu ditumpuk gini misalnya dan sebagainya. Jadi gitu-gitu. Terus nanti disesuaikan sama ininya. Jadi aja. yang di tengah ini jadi resep yang ada di kartu ini gitu ya. Iya. Jadi kita kayak ngasal ngambil kartu ini, ditutup gini ta kartunya. Jadi nanti kartu menunya dibuka, kita cepet-cepetan nih bersamaan kita harus ini nih, apa namanya kayak alah. nyusun sesuai dengan yang diperintahkan oleh menu. Terus di menu juga ada simbol nih di sampingnya, di ujungnya ini. Ya, Ini tuh cara memasaknya, jadi gitu ya. Jadi nanti kita harus cara anggapannya masaknya yang- pakai dadu ya, ini. nanti ini jadi penghambatnya gitu ya. Jadi yang nanti yang dapat dadu ini harus ngerol dadu sampai muncul simbol ini. Jadi gitu. Nah, jadi yang lain sambil ngerjain, yang megang dadu harus ngerol. Kalau muncul ini dadu dikasih ke pemain lain. Nah, pemain lain enggak boleh ngerjain ininya. Harus ngerol dulu juga lagi untuk sampai menemukan ini simbolnya, barusan bisa dikasih orang lain. Jadi ini bisa gangguin lah kurang lebih. Oke. Nyetok orang masak lah. Oke, jadi nggak cuma Kurang cepet-cepetan lebih, doang iya. ya, dia ada pengganggunya. Iya. Pengganggunya memang- ini adalah metode memasaknya, teman-teman. Iya, Wow, ini pack banget ya. Jadi dari resep, pengetahuan gizi sampai metode memasaknya juga dalam satu game. Ini Yes. keren banget ya, Pak ya. Boleh ceritain nggak sih Pak prosesnya gimana sampai Pak Martin bisa mengajak 2 chef untuk membuat resep ini, Pak? Proses pembuatannya. Pak Martin tuh bagian apanya, terus habis itu Pak Chunhan sama Pak David itu bagian apanya, Pak? Karena ini kayaknya bukan sesuatu yang Iya. singkat nih, Pak. Ini masih ribet ini pasti dengan pengetahuan gizi dan lain-lain. Iya, sebenarnya sih memang berangkatnya dari temanya dulu sih. Kita berangkat dari tema, terus kita merasa biasanya memang di board game itu kalau bisa misalnya ketika kamu mengambil tema contoh sejarah gitu ya, kalau bisa misalnya tema sejarah itu kamu ambil semirip mungkin dengan kejadian aslinya, misalnya kurang lebih gitu. Karena itu memang biasanya nilai plus dari sebuah board game. Jadi board game itu memang banyak banget yang beli gitu ya, memang karena temanya. Jadi karena tema, karena misalnya memang ada ilmunya sesuatu di sana juga itu banyak. Ya terutama biasanya memang yang berhubungan dengan misalnya sejarah tadi itu misalnya history misalnya gitu, atau misalnya memang berhubungan dengan sebuah ilmu lah, contoh misalnya saham. Jadi board game saham itu banyak sekali, board game kayak bisnis misalnya kayak resource management itu juga banyak. Jadi itu. Nah, ini kan kita kan temanya masak tuh kan ya. Daripada bikin resepnya fiksi misalnya gitu ya, kita bikin random misalnya gitu ya, asal gitu ya, lebih baik. Apalagi temanya sudah makanan sehat juga, jadi sebaiknya kita bikin kerjasama dengan dengan Pak Johan, dengan chef juga langsung, supaya bikin menunya tuh memang ini menunya ini bisa dimasak lah kurang lebih. Oke, jadi yang membuat satu board game itu dikatakan bagus adalah ketika value-nya dia bisa semendekati mungkin dengan dunia nyatanya. Iya, maksudnya itu kan intinya kamu kan dapat value lebih lah. Kita dapat Oke, value lebih. gak ketika cuma main beli board doang game. Gak gitu cuma ya. beli gameplaynya aja, Oke. tapi memang ternyata ada nilai plus di balik itu juga. Oke, jadi itu teman-teman yang bikin suatu board game itu bagus, dan itu sudah dipenuhi sama Rodeo Dapur. Adalah di sini ada resep memasak, metode memasak, dan pengetahuan gizi yang kita harus taruh di masakan kita. Ketika kita udah main, terus siapa yang kalah? Dia yang masak. Gitu ya, Pak. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau untuk memainkan dan mengoleksi, teman-teman yang mau mengoleksi board game, salah satunya Rodeo Dapur, dan ingin Nanti memainkannya, ya nanti tunggu aja lah kurang lebih infonya nanti. yes. Kalau misalkan penasaran ya bisa hubungi Table Toys. Oke. Nanti barulah dikasih tahu nih kapan bisa dirilis untuk umum gitu. Jadi sampai untuk saat ini masih belum dijual secara massal dulu ya. Iya, Masih PO sistemnya. iya bisa dibilang Oke. gitulah. Oke, terima kasih Pak Martin Iya, atas sama-sama. sharingnya soal Rodeo Dapur ini. Keren banget gamenya Pak, aku baru tahu ada game kayak gini, ini keren banget sih. Sangat bermanfaat gitu loh, kayak pack banget dari value edukasinya sampai
joy kalau kita main suatu board game itu dapat semua di sini. Ini keren banget gitu. Terima kasih Pak Martin udah join White Space kali ini. Terima kasih Tinkers sudah nonton White Space kali ini. Kalau mau main Rodeo Dapur silakan hubungi Table Toys. Sampai jumpa di White Space minggu depan. Bye bye.